Saudara, potensi kebakaran hutan dan lahan terus mengintai seiring musim kemarau yang diprediksi BMKG masih akan terjadi hingga September mendatang. Personel TNI dari Korem 131 Santiago di bawah Kodam 13 Merdeka diterjunkan untuk membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sulawesi Utara. Pengerahan personel ini sebagai upaya kolaborasi dan sinergi antara TNI bersama pemerintah daerah. Di Sulawesi Utara, kebakaran hutan dan lahan terbesar terjadi di kawasan hutan lindung Gunung Soputan, Kabupaten Minahasa Tenggara. Dari data Kodam 13 Merdeka, setidaknya 1.000 hektar lahan dan hutan di kawasan Gunung Soputan hangus terbakar pada awal Agustus 2026. Dalam bencana karhutla ini, sejumlah personel TNI Angkatan Darat dari Korem 131 Santiago dikerahkan, membantu memadamkan api agar tidak meluas dan menimbulkan kerugian yang semakin besar. Upaya pemadaman kebakaran tersebut tak hanya melibatkan personil TNI, namun personil gabungan dari pihak pemerintah daerah dan juga anggota Polri. Bagaimana peran Korem 131 Santiago dalam mencegah dan menangani karhutla? Sejauh mana koordinasi dengan pihak terkait dan apa saja kendala yang dihadapi? Sudah bergabung bersama kami melalui sambungan daring dan Rem 131 Santiago, Brigjen TNI Yuri Elias Mamahi. Salam Nusantara Pak Yuri, terima kasih telah bergabung di Jurnal Nusantara. Terkait dengan kekeringan yang melanda di sana, berdasarkan pemetaan ini wilayah mana saja yang berisiko tinggi terjadinya karhutla dan apa faktornya? Baik, terima kasih pemirsa Kompas TV. Saat ini kami Korem 131 Santiago memetakan beberapa wilayah di Provinsi Sulawesi Utara. Ada 2 zona yang kami tetapkan, zona merah dan zona kuning. Untuk zona merah sendiri berada di wilayah sekitar Gunung Soputan, di wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara, dan wilayah Kabupaten Bola Mongondo. Karena di dua wilayah ini vegetasi kering cukup banyak, dan pemantauan kami terakhir terhadap aplikasi Sipongi, itu titik-titik api seringkali bermunculan di hutan maupun di perkebunan rakyat. Zona kedua adalah zona kuning. Zona kuning zona yang lebih soft, tapi memiliki potensi untuk menuju ke zona merah, diantaranya di wilayah Kabupaten Minahasa dan di wilayah Kota Manado. Karena di wilayah kota juga seringkali terjadi titik-titik api yang liar akibat kelalaian manusia, terutama pengguna jalan raya dalam hal ini. Baik, terkait dengan hal ini, ada beberapa wilayah yang berpotensi tinggi terjadinya karhutla, bahkan juga kebakaran berpotensi terjadi di wilayah kota. Lalu kemudian apakah Korem 131 Santiago sudah membentuk Satgas Karhutla, Pak? Dan kekuatannya berapa personel dan disebar di titik mana saja? Untuk saat ini Korem 131 Santiago berdasarkan perintah dari Panglima Kodam 13 Merdeka Majen TNI Mirza Agus, kami telah menempatkan di setiap titik di kodim-kodim subsatgas kami maupun di Makorem dengan kekuatan personel 200 personil. Mereka tersebar dengan kode tim setiap saat siap bergerak. Baik, sejauh ini peran TNI saat karhutla ini seperti apa? Apakah Korem hanya membantu atau punya kewenangan khusus? Kami jelaskan bahwa peran TNI dalam hal ini sudah diatur dalam Undang-Undang nomor 3 tahun 2025, pembaruan dari Undang-Undang TNI nomor 34 tahun 2004, bahwa kami memiliki keterlibatan membantu menanggulangi bencana alam, pengungsian dan pemberian bantuan kemanusiaan. Dalam pelaksanaannya, Korem tidak serta-merta menentukan status sebuah wilayah itu tanggap darurat karhutla, tidak. Kami memiliki keterbatasan di situ karena penetapan status tersebut diambil alih oleh pemerintah daerah setempat. Dalam hal ini Bapak Gubernur, Bapak Yuli Selvanus, maupun juga pengajuan dari bawah oleh Bupati Mitra, Bapak Ronald Kandoli. Demikian. Baik, penanganan bencana termasuk karhutla juga ditangani oleh personel di sana. Lalu kemudian selain memadamkan api, Bapak, upaya pencegahan apa yang dilakukan Babinsa bersama masyarakat? Babinsa bersama masyarakat ini merupakan detektor utama. Mereka secara dini memberikan laporan tersebut kepada pihak Korem maupun pihak Kodim setempat.
mereka juga memetakan di mana kerawanan-kerawanan terjadinya kebakaran di wilayah mereka masing-masing, lalu mereka melakukan patroli bersama, tidak hanya pagi hari, siang hari, bahkan sore dan malam hari, seringkali mereka melakukan patroli bersama untuk menentukan di mana titik-titik api liar yang tidak bisa dijangkau. Lalu kami juga menghimbau, kami membuat spanduk, pamflet-pamflet di titik-titik di mana masyarakat bisa membaca dan melihat agar mereka tidak melakukan bakar-bakar, membuang puntung sembarangan. Lalu mereka juga kita harapkan segera melapor cepat apabila melihat asap maupun api yang terjadi di hutan-hutan sekitar mereka. Babinsa dan masyarakat bergandengan tangan, mereka selalu menciptakan iklim untuk senantiasa menjaga tidak terjadi kebakaran hutan di wilayah mereka masing-masing. Baik, patroli dilakukan untuk mencegah terjadinya kebakaran. Lalu kemudian saat ada laporan titik api, berapa lama waktu yang dibutuhkan pasukan Korem 131 untuk tiba di lokasi dan apa yang menjadi kendala terbesar di lapangan, Bapak? Kami tentu setelah menerima laporan, kita asesmen, kita petakan dahulu di mana wilayah kebakaran terjadi. Tidak ada waktu yang terukur untuk hal itu. Yang jelas kami berusaha melakukan kesempatan pertama, secepat mungkin menuju ke titik kebakaran. Karena yang di kota penanganan tentu berbeda dengan yang di hutan atau di wilayah perkebunan masyarakat. Waktu sangat tentatif di sini, tidak bisa kita ukur waktunya. Tetapi kami berusaha bereaksi cepat, bertindak lebih dahulu, bertindak awal menuju ke tempat kebakaran. Adapun kendala, seperti saat ini kita ketahui iklim kering El Nino ini juga menjadi salah satu hambatan. Geografis di wilayah juga menjadi hambatan. Titik konsentrasi air, di mana tandon-tandon air tersedia, kumpulan air tersedia, itu juga menjadi hambatan. Terlebih apabila Babinsa dan masyarakat yang turun lebih dahulu, mereka memang tidak disiapkan secara khusus untuk memadamkan air, sehingga memadamkan kebakaran. Sehingga mereka menggunakan alat-alat manual, seperti parang, sabit, senso, untuk memadamkan kebakaran. Bahkan ember-ember kita bawa secara manual ke lapangan untuk memadamkan api. Karena tentu Babinsa dan masyarakat tidak diperlengkapi secara khusus untuk hal tersebut. Baik, ketika ada laporan terkait dengan titik api, respon cepat dilakukan untuk segera menuju ke lokasi. Pertanyaan terakhir Bapak, untuk Karhutla di kawasan Gunung Soputan, selain Pemda setempat, TNI juga punya peran sentral. Seperti apa dukungan Korem 131 Santiago terhadap penanganan Karhutla di Gunung Soputan? Baik, jadi ketika kami melaksanakan tugas pemadaman kebakaran di kaki Gunung Soputan, kami segera membentuk posko mengklarifikasi di mana tempat kebakaran terjadi. Memang ada kesulitan karena kita harus mengumpulkan seluruh elemen masyarakat. Ada relawan, ada Manggala Agni, ada teman-teman dari kepolisian, dari Damkar, unit kesehatan, dan kelembagaan pemerintah daerah lainnya. Kita harus atur mereka masing-masing sesuai dengan jadwal dan tim, sehingga proses pemadaman kebakaran itu terstruktur. Tidak asal kita menyebar ke seluruh wilayah, tetapi kita tentukan di spot mana yang terbesar dan mengundang kerawanan. Karena dorongan angin yang cukup kencang di wilayah kaki Gunung Soputan sekitar 18-21 knot saat itu sangat menyulitkan kami, tim dari Satgas Terpadu ini, Satgas Gabungan ini untuk memadamkan kebakaran. Bahkan teman-teman di lapangan juga selalu kita bentengi, kita jaga. Jangan sampai penanganan kebakaran malah berdampak kepada keselamatan personel itu sendiri. Karena tidak juga mereka melakukan tugas pemadaman kebakaran secara instan langsung turun, kita lindungi juga wilayah mana yang akan berdampak, akan mengepung, api akan mengepung mereka, kita hindari. Kita cari, kita melawan arah angin dan berusaha memadamkan dengan skat, menyiram pasir, kemudian memotong beberapa pohon untuk memberikan ruang agar api tidak menjalar kemana-mana. Demikian. Baik, kolaborasi dilakukan untuk kemudian bersama-sama memadamkan Karhutla di wilayah Gunung Soputan. Terima kasih Pak Yuri atas waktunya pagi ini dan Rem 131 telah bergabung di Jurnal Nusantara. Salam sehat. Salam sehat selalu.